Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 adalah momentum yang relate dengan nasib rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru menjadi kebutuhan bagi masyarakat, bagi warga negara, dan bagi bangsa kita. Tentu, dengan kehadiran Sistem Pendidikan Nasional yang baru, akan mengakomodir seluruh isu-isu, seluruh kepentingan, dan seluruh pola-pola yang ada di dalam sistem pendidikan nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam perspektif. Kembali kita bersua di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Podcast ini hadir untuk memberikan solusi dan bisa dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan aneka problematika yang ada dalam kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Itulah makanya komitmen Hasnawi Haris Perspektif hadir tidak untuk menyerang, tidak untuk menghakimi, apalagi menghujat. Sahabat perspektif, kalau kita lihat momentum yang saya sampaikan lebih awal bahwa Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 2 Mei yang lalu tentu memiliki makna tersendiri. Di saat berbagai perkembangan, progres dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional digulirkan, ingatan masyarakat kita adalah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, idealnya kita sudah memiliki platform, sudah memiliki satu sistem perundang-undangan yang kita sebut dengan Sistem Pendidikan Nasional, pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sudah 23 tahun yang lalu. Dan kalau kita bicara tentang apa yang seharusnya menjadi bagian yang substansial di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, di episode yang lalu sudah kita membahas bagaimana standar perlindungan hukum guru yang harusnya sudah dimuat di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan bagaimana skema peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang juga kemudian menjadi ideal masuk di dalam RUU Sisdiknas tahun 2026 ini. Pertanyaan berikut adalah apa lagi? Nah, kalau kita bicara tentang apa lagi, tentu jawabannya banyak. Kesempatan kali ini saya kembali akan menambahkan dua perspektif saya. Isu yang dalam pandangan saya, isu ini adalah isu yang tanda petik wajib masuk di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, terlepas sekali lagi apakah pendekatan undang-undang yang dipakai ini akan otonom atau menggunakan pendekatan Omnibus Law, menggabungkan beberapa regulasi yang terkait. Apa yang menjadi pertanyaan saya yang pertama tadi, apalagi? Nah, saya melihat bahwa salah satu kondisi yang tidak satupun orang bisa membantah bahwa kehadiran peradaban teknologi sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan sebuah masyarakat, dan ini juga masuk pada kehidupan dunia pendidikan, maka tentu saja transformasi pendidikan digital adalah keniscayaan. Perkembangan teknologi dalam dunia pembelajaran
bahkan dalam dunia pendidikan itu memberikan banyak pesan kuat kepada kita semua bahwa saat ini telah berjalan sebuah peradaban. Peradaban itu bisa kita sebut sebagai peradaban teknologi yang oleh masyarakat kita, dunia pendidikan kita ini harus menjadikan teknologi itu sebagai tools, sebagai alat. Kalau kita perhatikan, ya tentu ada penguatan, ya, ada kekuatan besar kalau kemudian transformasi digital pendidikan ini termuat di dalam salah satu bagian dalam pasal atau substansi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mengapa? Di satu sisi tentu kita mendorong agar teknologi pembelajaran yang akan menjadi ciri khas di kehidupan teknologi hari ini itu akan kemudian semakin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Sehingga kalau kita lihat ada 3 keuntungan menurut saya yang bisa kita peroleh ketika transformasi digital pendidikan ini masuk dalam sebuah kerangka secara eksplisit di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru. Yang pertama tentu bahwa pengaturan sistem pendidikan yang berbasis pada teknologi itu akan menambah komitmen pemerintah untuk kemudian menghasilkan atau menghadirkan yang kedua, apa itu? Infrastruktur digital yang merata di seluruh negara kita atau di seluruh Indonesia. Ya tentu dengan bobot yang mungkin dalam praktek berbeda, tetapi kalau ini masuk, saya bisa pastikan bahwa infrastruktur digital dalam dunia pendidikan itu akan pelan tapi pasti akan merata. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita bisa melihat bahwa yang namanya pembelajaran berbasis teknologi itu kemudian akan menjadi cikal bakal, akan menjadi habit dalam dunia pendidikan, dan di saat yang seperti ini tentu di sana ada quality control, ada jaminan mutu yang kemudian itu bisa menambah kuat bahwa betul-betul sistem pendidikan yang berbasis pada teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa kita. Sebenarnya kalau kita lihat secara diametral 3 poin yang saya anggap sebagai sebuah keuntungan ketika kemudian itu masuk dalam substansi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka ya secara limitatif tentu saja literasi digital, guru dan tenaga kependidikan dan siswa ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat hasilnya. Ya tentu kalau kita bicara dalam banyak hal secara teknis, nanti akan ada aturan turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nanti yang akan mengatur lebih detail untuk kemudian memastikan bahwa transformasi pendidikan digital ini akan benar-benar menjadi sebuah ekosistem baru dalam dunia pendidikan kita di Indonesia. Sahabat perspektif, apakah hanya transformasi digital pendidikan ini menjadi sangat urgen masuk di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru? Ya tentu jawabannya tidak. Banyak hal dan menurut saya yang juga bisa menjadi kajian pertimbangan untuk kemudian ini dimasukkan di dalam salah satu bab atau dalam salah satu bagian pasal dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Apa yang saya mau sebut adalah bagaimana penguatan lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Ya tentu kalau secara nomenklatur ya meskipun berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Biasa kita mendengar yang disebut dengan lifelong education, pendidikan seumur hidup. Nah, mengapa ini penting?
untuk memastikan bahwa akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan ini berjalan paralel, maka kemudian segala upaya, segala ruang itu bisa dimanfaatkan. Nah, penguatan lifelong learning ini, pembelajaran sepanjang hayat, itu benar-benar harus memiliki aspek fleksibilitas terhadap pengakuan atas proses-proses pendidikan, baik itu proses pendidikan yang dilakukan pada jalur pendidikan formal, pada jalur pendidikan non formal, atau pada jalur pendidikan informal misalnya, ini kemudian menjadi satu, menjadi paralel. Nah, saya melihat beberapa perkembangan terakhir dan ini menjadi tren, termasuk di dunia perguruan tinggi. Kita bisa melihat adanya kebijakan dari pemerintah pusat atas entitas, atas fleksibilitas skema pembelajaran yang disebut dengan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, kehadiran rekognisi pembelajaran lampau supaya ada dudukan hukumnya, ada alas hukumnya yang kuat, maka kemudian tidak boleh tidak, dia harus diatur di dalam salah satu bagian, salah satu pasal di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru. Mengapa? Karena ini butuh, ya, meskipun tentu pengaturan secara teknisnya mungkin masuk pada wilayah undang-undang yang lebih spesifik, lebih teknis, tetapi kalau kita menggunakan pendekatan Omnibus Law di dalam pengaturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, maka dalam pandangan saya, tanda petik hukumnya wajib, ini masuk bagaimana kita dalam melakukan proses pembelajaran itu ada fleksibilitas yang memang menjadi pengakuan. Ada rekognisi pembelajaran lampu yang saya sebut tadi. Nah, skema-skema yang bisa menghubungkan antara pendidikan non formal, informal, dan adanya RPL, pengakuan terhadap tidak hanya pengalaman, tidak hanya pendidikan di non formal, informal, tetapi juga pengalaman kerja yang memungkinkan seseorang bisa mencapai derajat kualifikasi dengan tidak terlalu lama atau tidak selama kalau dia mengikuti proses pendidikan yang betul-betul fresh dari awal. Nah, pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat penting, tetapi akan ada bahaya misalnya kalau kemudian secara hukum itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mengapa? Karena akan terbuka ruang besar. Kalau kemudian kita tidak rapi, maka akan ada pandangan yang mungkin mereka mengatakan sudah punya pengalaman ikut RPL di kampus ini atau di kampus itu, lalu kemudian ya tidak lama setelah itu selesai. Nah, jaminan mutu, quality control dari program ini menurut saya itu bisa dilakukan secara teknis nanti pada aturan turunannya, tapi yang pasti butuh induk. Induknya itu adalah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru. Sahabat perspektif, tentu topik kita pada kesempatan kali ini, saya melihat bahwa dari sisi urgensi dari awal saya sampaikan bagaimana standar perlindungan hukum pendiri dan tenaga pendidikan, kemudian bagaimana skema peningkatan kesejahteraan. Hari ini kita bicara tentang bagaimana transformasi digital dalam dunia pendidikan menjadi sebuah keniscayaan, lalu kemudian bagaimana penguatan lifelong learning ini menjadi sebuah kebutuhan dalam sistem pendidikan nasional. Menurut saya ini menjadi sangat penting, dan oleh karena itu, sahabat perspektif, pada episode berikut kita akan lebih menukik lagi. Kalau kali ini ada dua, di posisi berikutnya atau di episode berikutnya kita akan membahas pada aspek-aspek yang mungkin lain dari empat yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sahabat perspektif, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, pahami lebih dalam.
edukasi tanpa batas, salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.